guys, balik sama Okendrol kita. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Yang baru gabung bisa subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Jadi di video kali ini aku tuh mau nyeritain gimana sih pengalaman aku dulu dan sampai sekarang. Kok aku sekarang bisa jualan Polaroid dan juga kado unik. Dan juga kan sekarang aku juga merambah di dunia YouTube. Aku mau nyeritain sih sebagian cerita kehidupan aku ke kalian, dan harapannya kalian itu bisa mengambil sisi positif dan membuang hal negatif dari cerita aku kali ini. Kalian harus nonton sampai habis dan enjoy. Ya guys, jadi aku tuh anaknya tuh dari kecil emang suka banget yang namanya berdagang atau jualan-jualan kayak gitulah istilahnya. Dulu waktu TK sampai SD itu tuh aku tuh pernah jualan yang namanya kayak jualan binder, kertas binder, kalian pasti tahu. Terus jualan kayak notebook, buku catatan kecil-kecil gitu. Terus jualan mainan, entah apa yang bisa aku jual, itu aku jual ke teman-teman di sekitar rumah aku. Dan itu ada yang beli, jadi akhirnya tuh kayak uang untuk aku nabung itu bisa jadi tambah-nambah ya. Masih kecil kan mungkin nabungnya cuma 1.000, 2.000 gitu udah seneng banget ya kan. Hingga akhirnya aku itu udah menginjak di kelas 2 SMP. Di situ kelas 2 SMP itu di sekitar rumah aku ya, dulu itu aku melihat bahwa kain flanel, kerajinan kain flanel, pasti kalian tahu kain flanel, itu tuh lagi hits banget di daerah rumah aku. Hingga akhirnya aku juga memutuskan aku kayaknya pengen deh jualan kayak gini. Aku tuh bisa kok bikin kayak ginian gitu. Nah, akhirnya aku bikin kerajinan itu guys, dan kalian tahu banyak banget yang beli. Di situ tuh aku jualan kayak bros, terus kemudian kayak bando-bando yang ada pita-pitanya kain flanel, habis itu kayak gantungan kunci. Pokoknya di situ tuh aku mendapatkan keuntungan yang lebih dari jualan kain flanel itu. Nah, dan itu untuk anak SMP pada waktu itu tuh menurut aku tuh uang untung dari kain flanel itu, jualan kain flanel tuh udah lumayan banget untuk memenuhi kebutuhanku dalam jajan, beli sesuatu ataupun untuk menabung. Hingga akhirnya waktu kelas 3 SMP itu udah aku nggak lanjutin lagi karena emang udah fokus sama ujian-ujian, terus kan mau masuk SMA SMK nih. Dari situ aku udah nggak jualan lagi, aku masih mengandalkan uang saku ortu, yaitu per minggu kan aku dijatah orang tua, jadi aku mengandalkan uang orang tua istilahnya. Nah, sampai akhirnya aku itu waktu kelas 2 SMK aku itu ketemu sama teman aku. Dia tuh teman aku ya, istilahnya teman deket lah lumayan. Dia tuh jualan tas kayak aksesoris gitu loh guys, dan aku tuh kok berminat gitu ya, pengen juga kayak nambah-nambah uang saku sendiri, udah gede masa aku harus minta orang tua terus kayak gitu ya. Akhirnya teman aku yang jualan tas-tas dan aksesoris segala macam ini tuh aku menjadi resellernya dia gitu ya. Dan itu tuh aku waktu promosi tuh juga alhamdulillahnya banyak banget yang beli, dan di situ aku hanya mengambil untung berapa, kalian bisa tebak berapa? 2.000 rupiah guys. Iya, aku cuma ngambil untung 2.000 rupiah dari situ, dan itu udah berjalan lama banget, sekitar mungkin berapa bulan ya, 3 bulan, 5 bulanan, nggak sampai setahun sih. Terus kemudian si ayah aku tuh ngomong kayak, untuk kamu kok cuma 2.000, itu tuh kamu itu udah capek-capek COD jauh-jauh, dan tuh COD-nya tuh aku bisa jauh banget dari rumah aku. Terus tenaga kamu istilahnya tuh 2.000 itu kayak terlalu sedikit gitu loh. Dan aku mulai berpikir, oh iya ya, aku kok nggak mikir ya, untung 2.000 itu kalau aku jadi resellernya dia, untung aku tuh cuma habis buat bensin aja gitu loh. Jadi istilahnya aku tuh kayak berputar otak gimana caranya biar aku tuh bisa ngejualin produk aku sendiri. Jadi tuh aku tuh mulai dari sejak itu aku nggak mau kayak jadi reseller gitu, aku tuh pengen bisa ngejualin produk aku sendiri gitu. Jadi akhirnya waktu akhir 2018 sekitar 2 SMK mau naik kelas 3 SMK itu aku akhirnya memutuskan untuk jualan Polaroid dan juga kado unik. Sebenarnya aku dulu tuh juga nggak langsung memilih kayak aku mau jualan Polaroid, aku mau jualan kado unik. Nggak sama sekali guys. Dari situ tuh aku tuh melakukan banyak sekali research, kayak penelitian gitu. Orang-orang tuh sukanya itu apa di zaman sekarang. Terus aku tuh pengennya kan juga kayak jualan produk yang sekiranya tuh jarang yang dijual orang, tapi peminatnya banyak gitu. Jadi istilahnya tuh aku setiap hari tuh kayak nyari-nyari inspirasi, enaknya tuh aku jualan apa, dan sekiranya tuh bisa aku bikin sendiri gitu loh. Jadi tanpa aku tuh ngambil ke orang lain gitu, istilahnya tuh aku yang bikin sendiri, dan untung 100% itu aku yang punya gitu guys. Dari situ aku tuh kan sering banget dulu buka Instagram, aku lihat-lihat tuh, kok ini ada yang jualan Polaroid gini kok rame ya gitu. Terus kayak jualan apa tuh namanya, kado unik tuh di sekitar rumah aku itu juga ada yang udah jualan, tapi belum semarak sekarang. Sekarang udah banyak banget kan yang jualan kayak
kado-kado gitu kan banyak banget. Dulu tuh masih jarang banget, dan aku tuh makanya dari situ ini bisa nih kayaknya aku bikin sendiri. Bermodal dulu itu aku tuh belum bisa yang namanya ngedit. Jadi waktu itu aku belum sama sekali nggak bisa yang namanya editing. Tapi laptop udah punya ya, tapi ilmu kayak skill editing tuh sama sekali nggak punya. Jadi ya udahlah, yang penting udah ada niat dulu, udah ada tahu mau ngerjain apa. Jadi di situ aku ya udah mikir, oh ya udah aku mau jualan Polaroid aja deh. Kita coba aja promosi dulu sama si kado uniknya itu. Jadi perlu diperhatiin lagi ya guys. Jadi sesuatunya tuh aku nggak langsung milih kayak, oh aku mau jualan Polaroid, itu tuh nggak sama sekali. Tapi di situ tuh aku masih research, masih meneliti kira-kira tuh yang cocok sama kepribadian aku. Kalau seandainya jualan ini tuh apa, jualan itu apa. Berhubung aku tuh emang suka kayak apa ya, kayak bikin-bikin gitu, kayaknya kado unik ini tuh cocok banget buat aku gitu sama Polaroid itu. Jadi akhirnya aku memilih untuk jualan Polaroid dan juga kado unik. Iya guys, jadi research itu nggak mudah dan sama sekali nggak mudah. Jadi waktu itu aku dibantu juga sama doi aku. Doi aku tuh kayak bilang, oh, mungkin kamu cocok jualan ini, jualan itu. Dan emang itu akhirnya kan aku nemu yang ada jualan Polaroid itu. Aku tuh dari itu tiap hari guys, aku tuh buka laptop, paksain buka laptop. Aku belajar cari sendiri gimana cara download Corel, terus kemudian gimana biar ngeditnya itu gampang. Terus tiap hari aku tuh buka tutor guys. Jadi istilahnya tuh aku tiap hari tuh lihat tutorial. Waktu mau ngerjain kayak orderan gitu, aku tuh lihat tutorial dulu gitu. Jadi dari situlah aku tuh juga mulai belajar bisa desain. Jadi tuh aku tuh nggak bukan berarti aku tuh belajar desain tuh dari sekolahan atau kayak gimana, enggak. Tapi dulu tuh otodidak banget dan bener-bener apa ya, dulu tuh kayak belum bisa ngerjain orderan, gimana cara cepet ngerjain orderan tuh belum bisa. Jadi dulu masih satu-satu ngeditnya, istilahnya susah banget guys, sampai aku tuh capek banget. Tapi dari situ aku menikmati prosesnya hingga sampai saat ini. Dan emang waktu itu aku juga melihat segmentasi pasar aku tuh banyak orang-orang yang masih berminat banget di Polaroid. Terus kayak kado unik itu tuh kan di Tulungagung belum, jarang ada gitu. Akhirnya aku ya jualan itu dan alhamdulillahnya rame gitu loh, alhamdulillah. Jadi dulu itu stepnya itu aku tuh ngambil gambar dari Google, jangan ditiru, istilahnya aku ngambil gambar di Google kayak Polaroid gitu ya. Terus aku tuh bikin promosi. Jadi promosi awal tuh aku nggak pakai gambar aku sendiri, jadi aku pakai gambar ambil di Google. Dan ternyata dia yang pesen, dia tuh senang banget. Aku pesanan pertama, terus aku bikin itu beneran aku modal nekatnya itu kayak penting ada pesanan dulu. Habis itu aku bakalan juga sambil belajar untuk ngeditnya, dan dari situlah aku belajar banyak. Mulai dari Photoshop itu pernah aku coba, hingga akhirnya kayaknya aku lebih nyaman di CorelDRAW. Akhirnya aku sekarang tuh pakai CorelDRAW. Jadi guys, menurut aku serumit apapun, selama apapun proses yang kalian tempuh itu menurutku nggak akan ada yang sia-sia, pasti bakalan berguna dimanapun dan juga kapanpun. Entah itu kapan dibutuhkan tuh pasti bakalan, ilmu yang udah kalian ambil itu tuh bakalan bermanfaat ke depannya. Kita tuh tapi nggak tahu kapannya gitu, nggak tahu gitu ya. Nah, kalau ditanya soal inspirasi, sebenarnya aku tuh nggak mematok satu orang untuk dijadiin kayak sebuah inspirator gitu loh, kayak objek inspiratorku itu nggak ada. Jadi menurutku semua orang itu adalah inspirasi. Aku dengan lihat-lihat kayak jualan orang lain itu tuh bisa juga dijadiin bahan inspirasi, tapi juga bukan kayak ngejiplak gitu, bukan ya kayak mencontoh dia persis itu enggak, tapi istilahnya dimodifikasi dikit gitulah istilahnya. Nah, jadi tuh nggak mematok satu orang jadi inspirasi. Jadi semua orang menurutku tuh adalah guru, kayak inspirasi gitu. Jadi siapapun sih. Nah, jadi setelah sekian banyak proses yang telah aku lewatin, dari situ tuh aku tuh belajar banyak banget gimana cara untuk belajar otodidak sendiri. Belajar otodidak itu bukan berarti kayak salah atau gimana, tapi juga bisa mengajarkan kita arti belajar atau proses yang sungguhnya. Terus gimana sih caranya menghadapi pembeli-pembeli yang rewel, gimana caranya menjadi penjual yang ramah, gimana caranya mengatur sosial media. Istilahnya dari kurun waktu kurang lebih 3 tahun, itu tuh aku tuh belajar banyak banget, kayak jatuh bangunnya, ganti apa untung ruginya, itu tuh kita tuh belajar sendiri dari jualan kita sendiri. Pahit manisnya udah kita yang ngerasain gitu loh guys, tapi tuh senang banget karena itu yang membuat kita tuh kayak berproses dan memiliki pengalaman lebih, istilahnya gitu. Dan kenapa kok sekarang aku jadi nge-YouTube? Jadi gini guys, aku tuh kayaknya gini, orang yang memberi, entah memberi dalam hal apapun ya, bukan berarti memberi itu uang atau apa, dan orang yang memberi itu nggak akan pernah rugi. Jadi istilahnya tuh aku pengen tuh ngebantu teman-teman, karena dulu banyak banget juga yang tanya ke aku, gimana sih kamu kok bisa bikin Polaroid kayak gitu, ngeditnya di apa, dan bla bla bla, banyak banget yang tanya. Akhirnya tuh aku bikin aja channel, mumpung juga ini tuh udah platform yang bisa diakses banyak orang.
Jadi tuh aku pengen juga bagi-bagi kayak share-share gitulah istilahnya. Aku nge-share mungkin juga nggak ada ruginya gitu loh, karena teman-teman kalau seandainya bisa belajar dari channel aku, seandainya teman kalian ada yang tanya kalian bisa, itu kan juga menguntungkan, juga saling menguntungkan lah istilahnya. Nggak pernah ada ruginya orang yang memberi itu gitu. Jadi aku tuh pengen bergabung kayak di YouTube, nge-share gimana caranya ngedit ini, ngedit itu, karena pengen juga ngebagiin ke kalian, ke teman-teman semua. Oke guys, terima kasih kalau cerita ini tuh udah selesai akhirnya, udah nontonin sampai habis. Sorry banget kalau seandainya aku cara ngomongnya masih kayak belepotan, karena emang tuh aku jarang banget full ngomong di depan kamera. Semoga kalian suka dan kalian bisa request next aku enaknya bikin sharing-sharing apa, nanti bakalan aku bikinin. Oke, semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Dadah!